Halo siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Lesung, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Semoga dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, anak-anak Bapak semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, tentunya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, sebagai masyarakat yang baik, kita harus tetap mematuhi aturan protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi eksponen dalam mata pelajaran matematika peminatan. Yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama, definisi eksponen. Yang kedua, sifat-sifat eksponen. Dan yang ketiga adalah contoh soal. Untuk itu kepada anak-anak Bapak semuanya, dipersilakan untuk mempersiapkan buku catatan, kemudian modul dan alat tulis, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Oke? Apa itu eksponen? Ada yang pernah mendengar apa itu eksponen? Ya, eksponen itu adalah kata lain dari bilangan berpangkat. Nah, kalau sudah berbicara mengenai bilangan berpangkat atau perpangkatan, saya yakin anak-anak Bapak semuanya sudah pernah mempelajari ketika belajar matematika di jenjang pendidikan SD maupun SMP. Sebelum masuk materi, sebaiknya anak-anak Bapak semuanya tahu dulu nih, kira-kira apa manfaat kita mempelajari materi eksponen. Adapun manfaatnya adalah yang pertama, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, itu bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, atau juga bisa menghitung bunga tunggal atau bunga majemuk dari suatu bank. Kemudian yang kedua adalah dalam bidang biologi. Dalam bidang biologi, ternyata materi eksponen ini bermanfaat untuk menghitung perkembangbiakan virus atau bakteri. Nah, sekarang lagi musim corona nih. Dunia sedang dihadapi dengan permasalahan mewabahnya virus corona. Nah, ternyata materi eksponensial ini bisa digunakan untuk menghitung perkembangbiakan virus corona selama kurang lebih beberapa bulan terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah dalam bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, materi eksponensial bisa bermanfaat untuk menghitung jarak dari matahari ke planet. Kemudian yang berikutnya adalah dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika, materi eksponensial ini bermanfaat untuk menghitung gaya gravitasi. Sekarang kita masuk kepada materi inti, yaitu definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Secara umum, bentuk umum dari definisi eksponen adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sampai seterusnya dikali dengan A. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. A itu sendiri adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N itu adalah bilangan pangkat. Nah, A ini dikalikan sebanyak pangkat. Pangkatnya itu N, maka A dikalikan sebanyak N kali. Nah, mari perhatikan permasalahan berikut. Jabarkan dan hitung bentuk A 2 pangkat 3, B negatif 3 pangkat 4, C negatif 2 pangkat 3. Nah, kita akan jabarkan bilangan berpangkat tersebut. Kita coba yang pertama. A 2 pangkat 3. 2-nya dikalikan sebanyak pangkat. Pangkatnya 3, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Nah, kita coba lagi bentuk berikutnya, yang B. Negatif 3 pangkat 4. Nah, berarti negatif 3 dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kemudian yang C. Kalau kita perhatikan, yang B dengan C sepintas sama, tetapi itu berbeda. Mari perhatikan, kalau yang B tadi itu dalam kurung negatif 3, berarti negatif 3-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, kalau pada poin C, negatif
2 pangkat 3 yang dikalikan 2 sebanyak 3 kali itu adalah angka 2-nya saja, tidak ikut dia negatifnya. Maka negatif 2 kali 2 kali 2. Oke, kita masuk kepada sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah bentuk B pangkat X kali B pangkat Y sama dengan B pangkat X tambah Y. Nah, saya menyingkatnya dengan kata. Maksudnya, kali tambah. Jika bilangan pokoknya sama, sama-sama B, kalau dikalikan dia, maka pangkatnya ditambahkan. Maka kata. Nah, kalau masalah singkatan ini terserah ya. Itu mana yang enak, kita nyaman, kita ingat, itu bisa dibuat sendiri. Contoh, 2 pangkat setengah kali 2 pangkat 5/2. Nah, bilangan pokoknya kan sudah sama nih, sama-sama 2. Maka tinggal pangkatnya ditambahkan. Maka 2 pangkat setengah tambah 5/2. Karena penyebutnya sudah sama 2, maka pemilangnya tinggal menjumlahkan. 1 tambah 5 adalah 6/2. Maka dapatlah diperoleh hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi dikalikan 2-nya sebanyak 3 kali 2 kali 2 kali 2, maka diperolehlah hasilnya 8. Kemudian sifat yang berikutnya adalah yang nomor 2. B pangkat X dibagi dengan B pangkat Y sama dengan B pangkat X dikurang Y. Nah, saya menyingkatnya dengan baku. Bagi kurang. Jika bilangan pokoknya sama, pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Baku bagi kurang. Maka B pangkat X dikurang Y. Mari kita perhatikan contohnya. 5 pangkat 12 dibagi dengan 5 pangkat 3 sama dengan, ini pembagian, baku. Berarti pangkat dikurangkan 5, pangkat 12 dikurang 3. Sama dengan 5 pangkat 9. Sifat yang ketiga, B pangkat X, nah dipangkatkan lagi dengan Y, sama dengan B pangkat X kali Y. Nah, saya menyingkatnya dengan pangkal. Pangkat dipangkatkan lagi, maka kali. Pangkat kali B pangkat X kali Y. Oke, perhatikan contohnya. 8 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan negatif 6. Maka pangkatnya ini dikalikan 1/3 kali negatif 6. Maka 1 kali negatif 6, negatif 6/3. Diperolehlah 8 pangkat negatif 6/3. Min 6 bagi 3 itu adalah negatif 2, maka diperoleh 8 pangkat negatif 2. Maka diperoleh 1/64. 1/64 ini nanti akan kita bahas sifat yang berikutnya kalau dia pangkatnya negatif. Oke. Yang keempat, AB pangkat X sama dengan A pangkat X kali B pangkat X. A pangkat X kali B pangkat X. Nah, contoh 2M pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali M pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sendiri adalah 8. Maka diperoleh hasilnya 8M pangkat 3. Oke, lanjut. Sifat-sifat yang berikutnya adalah A per B pangkat X. Nah, perhatikan. A per B pangkat X sama dengan A pangkat X dibagi dengan B pangkat X. Kita perhatikan contohnya. 8 pangkat 1/3 dibagi dengan 27 pangkat 1/3. Nah, yang tadi dapatnya dari mana? Yang ini menggunakan sifat yang kelima. Oke, dapatlah dia 8 pangkat 1/3. 8-nya itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 nanti gunakan sifat yang sebelumnya, 3 kali 1/3, 3/3, 3 dibagi 3, 1. Maka dapatlah dia 2 pangkat 3/3 sama dengan 2 pangkat 1 diperoleh hasilnya 2. Kemudian yang 27 ini dirubah dia menjadi 3 pangkat 3.
3 pangkat 3 itu kan 27 tuh. Kemudian 3 kali 1/3, 3/3 dapat 1. Maka 3 pangkat 1 sama dengan 3. Maka diperoleh hasilnya adalah 2/3. Kemudian sifat yang berikutnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Oke. Yang terakhir, sifat-sifat eksponen yang terakhir adalah A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Jika negatif, ya dikebawahkan jadinya sifatnya jadi positif 1 per A pangkat P. Kemudian contohnya 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Makanya tadi sebelumnya ada dia 2 pangkat negatif 3, kenapa di 1/8. Oke, contoh soal. Tentukan bentuk sederhana dari A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 4 dikali dengan A pangkat 2 kali B pangkat 5. Mari kita selesaikan. Perhatikan dulu sebelum kita menyelesaikan. Kamu cari dulu dia yang sama-sama bilangan pokoknya, yang bilangan pokoknya sama. A dengan A, kemudian B dengan B. Jangan dicampur adukkan A dengan B diambil nanti dijumlahkan pangkatnya, tidak bisa. Dia tadi sifat-sifatnya berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Maka diperoleh dia hasilnya yang dia sama-sama bilangan pokoknya kan negatif 3, A pangkat negatif 3 dengan A pangkat 2. Diperoleh hasilnya A pangkat negatif 3 tambah 2, B pangkat negatif 4 tambah dengan 5. Maka kita lanjutkan, negatif 3 tambah 2 adalah negatif 1, kemudian negatif 4 tambah 5 sama dengan 1. Diperolehlah dia. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ternyata A pangkat negatif 1 itu gunakan tadi sifat yang terakhir, A pangkat negatif N, itu kan A1 per A pangkat N. Berarti A pangkat negatif 1 kita rubah 1 per A pangkat 1 kali B pangkat 1. Maka diperoleh sederhananya B per A. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Tentukan bentuk sederhana dari 21 M pangkat 4 N pangkat negatif 3 P pangkat negatif 7 dibagi dengan 7 M pangkat 2 N pangkat negatif 3 P pangkat 6. Mari kita selesaikan, kita jawab. Oke, kita perhatikan dia yang bilangan pokoknya sama. Tadi kalau dia bagi baku, berarti bagi pangkatnya dikurangkan, baku bagi kurang. Terlebih dahulu sederhanakan dulu, 21 dibagi 7 adalah 3. Kemudian M-nya 4 dikurang 2, pangkat berarti M pangkat 4 dikurang 2. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 3. Nih, kemudian selanjutnya yang sama-sama bilangan pokoknya sama-sama P, negatif 7 dikurang dengan 6. Oke, kita lanjut. 4 dikurang 2, 2, kemudian negatif 3, negatif, 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 kalau negatif jadi positif ya. Oke, negatif 3 tambah 3, kemudian negatif 7 dikurang 6, negatif 13. Kita lanjut. Dapatlah hasilnya 3M pangkat 2, N pangkat 0, negatif 3 tambah 3 adalah 0, kemudian negatif 13. Kita ubah lagi, kita sederhanakan lagi dia sampai dia pangkatnya positif. Diperolehlah dia 3M kuadrat, N pangkat 0 tadi apa? 1, karena berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Kemudian P pangkat negatif 13, sifat yang tadi terakhir, A pangkat negatif N tadi sifatnya kan 1 per A pangkat N, berarti kalau dia P pangkat negatif 13 diperoleh hasilnya 1 per P pangkat 13. Maka hasil akhirnya adalah 3M pangkat 2 per P pangkat 13. Nah, gimana? Mudah kan anak-anak Bapak semuanya? Sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak Bapak semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa dengan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.